Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, yang dikasihi dan dirahmati segala-galanya. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min tin." Apa artinya? Telah kujadikan insan Adam itu daripada tanah. Tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad SAW. Maka jasad jasmania tersebut dinamakanlah Nur Muhammad SAW. Maka insya Allah kita akan melihat kesempurnaan daripada tajalli Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu tidak akan mengenal Allah kalau belum memfanakan dirinya kepada Nur Muhammad. Karena yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah diri Nur Muhammad itu. Kalau kita tidak akan pernah, harus fana dulu kepada Nur Muhammad SAW. Karena Nur Muhammad inilah kenyataan daripada wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi segala-galanya terbit daripada Nur Muhammad SAW. Nah, karena di dalam suatu riwayat, nah, ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasul, "Ya junjunganku, wahai junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang lebih dahulu, yang mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya Rasulullah daripada seluruh alam semesta dan segala sesuatu? Apakah yang pertama?" Kata Sayyidina Jabir, "Ya Rasulullah, apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu ini ada?" Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Wahai Jabir, ketahuilah yang pertama, yang mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nurku ya Jabir, nur nabimu ya Jabir, yaitu Nur Muhammad SAW. Sebelum adanya Asya, sebelum adanya Asya. Asya itu apa? Asya itu sesuatu. Maka ini yang wajib kita kenal, Nur Muhammad. Asya itu apa? Langit, bumi, surga, neraka, tanjung, aras, kursi dan sebagainya. Langit, bumi, surga, neraka itu tadi semua alam semesta, api, semua itu adalah asya atau sesuatu. Maka itu himpunan-himpunan. Kalau punya motor itu ada ban, ada bautnya, ada setangnya, ada setirnya, begitu. Maka hadirin semuliakan, himpunan daripada langit, bumi, surga, neraka, segala sesuatu namanya asya atau sesuatu. Maka Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad itu terlebih dahulu daripada seluruh alam segala sesuatu itu daripada Nur Muhammad SAW. Jadi terlebih dahulu Nur Muhammad daripada segala sesuatu itu, daripada sesuatu itu. Nah, kemudian Nur Muhammad ini terbit daripada zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kan zatnya Allah Subhanahu wa taala saking melimpah ruahnya, nurnya, zatnya, maka terbitlah Nur Muhammad. Maka berarti Nur Muhammad SAW daripada nur Allah, percikan. Berarti tidak diciptakan. Akan tetapi ketika di syariat memang dikatakan diciptakan, tapi dijadikan, maksudnya percikan. Karena Nur Muhammad ini tidak lain daripada nurullah sifatnya, bukan diciptakan. Kalau dalam sisi hakikat, kalau diciptakan, itu diciptakan seperti helm atau seperti kayu. Kita menciptakan kayu misalnya. Kayu itu zatnya dari bahan yang lain, atau meja itu meja, kursi, ya kan? Apakah tempat tidur kah, apakah rumah kah, itu semua zatnya daripada kayu, bukan daripada kita sendiri. Nah, sementara Nur Muhammad itu terbit daripada zat Allah sendiri. Nah, itu kalau meja bukan, itu dari zat lain. Nah, Maha suci Allah daripada segala sesuatu. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala itu tidak ada istilah yang mengatakan bahwa ada zat selain Allah, ada wujud selain Allah. Ada wujud selain Allah itu tertolak. Jadi tidak mungkin ada wujud selain Allah. Jadi tidak ada ceritanya alam semesta itu daripada zat yang lainnya. Tidak ada, karena satu-satunya wujud, satu-satunya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka memandang jasad itu, seseorang itu nur gitu loh. Di atasnya lagi nurun ala nur. Nur. Jasad juga itu adalah Nur Muhammad, terbit dari Nur Muhammad. Memang bayangan, memang sesuatu, memang makhluk kalau kita pandangannya ke syariat. Tapi secara hakikat dia juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada zat Allah daripada Rabbul Izzati. Esa ini esa. Bukan menyerupakan Allah dengan segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah bayangannya, wujud majazi. Wujudnya, hakikatnya memang tidak ada. Tapi ada, diadakan gitu loh. Diadakannya pun itu adalah wujud sangka-sangka, wujud bayangan. Tapi bayangan itu tiada lain daripada yang punya bayang, meskipun bukan. Begitu loh. Batang tubuh daripada Nur Muhammad SAW, api daripada nur, angin daripada nur, air daripada nur, tanah daripada nur. Nyatakan jasad ini Nur Muhammad. Nur Muhammad jasad itu. Apabila malaikat Israel mencabut, tidak akan sanggup. Apabila Mungkar Nakir menanya, tidak akan sanggup. Apalagi neraka memakan, tidak akan bisa. Karena api neraka pun daripada Nur Muhammad SAW. Api daripada nur, neraka, surga semua daripada nur. Nyatakan batang tubuh ini daripada nur. Ruh kita juga daripada nur. Daripada nur, nur ilahi. Bertubuhkan nur, bernyawakan nur, yang memandang nur, yang dipandang nur. Kemana itu saja. Jangan tertahan di jasad. Jangan tertahan di sini. Jangan tertahan di muhaddas. Jangan ada yang muhaddas dalam sirnya. Bagaimana caranya? Meskipun melihat ini itu, langsung tadi jadikan, nyatakan ini loh. Menyatakan ini adalah nur. Menyatakan zohir batin itu nur. Atau zohir itu nurani, batin robbani. Karena jasmani ini itu daripada Nur Muhammad, ruhani ini daripada nur ilahi, nur zat mutlaknya Allah. Memang batang tubuh ini daripada Adam, tapi Adam ini daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad juga. Adam tuh, Adam ini maksudnya yang jasad. Kalau Adam beda, Adam. Jadi semua terbit dari Nur Muhammad. Cuma rame. Kalau orang tidak paham tuh dikira bagaimana gitu loh. Tidak apa-apa itu, jangan melihat keluar. Nah ini hanya sebagai contoh kita sendiri. Jadi kalau dapat segala sesuatu kepahaman itu jangan untuk ditembak orang, jangan, tidak usah, tidak penting. Ke diri saja. Jadi kalau dapat pemahaman apa, mending diam, kholwat atau tafakur. Nah, satukan perasaan pikiran kepada Ruh Kudus itu atau zat mutlak itu. Meleburlah ke maha ruang itu. Maka di situ adalah sir Rabbani. Muncullah suara Rabbaniyah. Sehingga semua itu, semua yang ketika dia melebur kepada maha ruang, kemudian diam sedam-diamnya di situ ada suara Rabbaniyah. Kemudian akalnya yang tadi akal hewan menjadi akal Rabbaniyah, sirnya sir Rabbaniyah. Nah, kemudian diam sediam-diamnya itu di atas daripada kesadaran. Itulah tidak bisa disebut. Nah, ketika seperti itu, maka penyaksian dalam kesadaran menyaksikan Nur Muhammad. Bukan kitanya yang menyaksikan Nur Muhammad, bukan. Karena sudah naik, yang kayak kemarin itu loh. La ilaha illallah naik, kemudian Muhammad Rasulullah. Bukan kita turun di Nur Muhammad, tidak. Kita itu kembali kepada kekosong. Kosong ini kita mati di situ, mati lebur di situ. Sehingga yang kosong itu yang menyaksikan Nur Muhammad. Yang kosong itu menyaksikan dirinya sendiri di dalam dirinya gitu loh. Karena kosong ini di dalam dirinya ada titik, di dalam titik itu ada alif. Nah, begitu nah. Jadi si kosong ini melihat dirinya sendiri. Allah melihat dirinya sendiri di luar dirinya. Allah melihat dirinya sendiri. Yang kosong melihat dirinya sendiri melalui dirinya.
Jadi ketika menjadikan Nur Muhammad itu di dalam daripada zatnya Allah sendiri. Nur Muhammad bukan ini ada Allah, Nur Muhammad di sana. Tidak. Inilah. Nah, maha ruang ini Nah, kemudian di dalam maha ruang ini, di dalam tubuhnya Tuhan ini, di dalam tubuh Tuhan ini, di dalam tubuhnya Allah Ta'ala itu ada Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu ada alam semesta. Jadi kalau kita sudah berdirikan, bertubuhkan, melebur kepada kosong, artinya, nah, paham sudah. Zat itu sendiri yang menyaksikan sifatnya. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak bisa pisah. Ini seperti simpul. Ini simpul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Orang kalau mau selamat dunia akhirat, bertubuhkanlah dua kalimat syahadat. Bertubuhkan la ilaha illallah, bernyawakan Muhammad Rasulullah. Itu kuncinya. Orang mau selamat, bertubuhkan la ilaha illallah, bernyawakan Muhammad Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Bertubuhkan la ilaha illallah, tubuhmu itu tubaddil. Tubuh ini bukan lagi tubuh ini, tapi tubuh zat ini, zat badan ini, zat ini bukan diganti. Tubaddilkan dengan la ilaha illallah, ke kosong. Nah, jadi diri zohir, diri batin, nah, itu dijadikan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diikat. Nah, maka disitulah alam semesta yang dikatakan Adam itu. Batang tubuh inilah yang dikatakan Adam juga. Jadi Adam tuh khalifah. Adam tuh Muhammad juga. Muhammad akhir ngarang namanya? Muhammad akhir. Bisa juga dikatakan Muhammad Zohir. Muhammad akhir tuh Ahmad. Muhammad awal tuh Sir. Muhammad batin tuh Kolbu. Jadi jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Beda Adam loh, beda Adam. Jangan salah paham. Beda Adam. Yang kita bahas Adam. Makanya malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Adam khalifatullah, Nabi Adam. Beda Adam. Kalau Adam tuh kita. Nabi Adam tuh siapa? Sebenar-benarnya Nabi Adam tuh Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa sebenar-benarnya Nur Muhammad? Tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan khalifah, maka ada yang protes. Kenapa engkau hendak menjadikan manusia anak cucu Adam, padahal mereka hanya menumpahkan darah saja kerjanya? Nah, ada itu di dalam Al-Qur'an di situ. Nah, maka disitulah itu yang mengatakan itu sebenarnya adalah si Azazil. Maka dilaknatnya juga di situ menjadi iblis. Jadi yang mengatakan kenapa engkau hendak menjadikan manusia yang kerjanya hanya menumpah darah, nah itu Azazil itu. Kemudian habis itulah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bicara hakikat. Kalau bicara ma'rifatnya, nah, Azazil, iblis itu siapa? Sifat Allah juga. Malaikat itu sifat Allah juga. Nur Muhammad sifat Allah juga. Bahkan iblis, malaikat semua itu daripada Nur Muhammad. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis menggoda kepada Siti Hawa dan Adam untuk menyicipi batang pohon, bersetubuh secara hakikat ya, bersetubuhlah, menikmati batang tubuh itu. Maka iblis inilah luar biasa merayunya. Maka dikeluarkannya Adam, Hawa dan surga. Maka keluar juga iblis dari surga.
Adam dan Siti Hawa keluar juga. Jadi iblis itu sebenarnya memang di dalam hakikatnya memang seperti itu. Di dalam thariqah syariat itu memang kelihatan seperti itu. Memang tugasnya begitu itu. Akan tetapi di dalam ma'rifat siapa iblis? Nah, begitu. Tapi kita membahasnya juga bukan hanya ma'rifat, tapi syariat juga, hakikat juga, tarekat juga. Bedakan ya paham kedudukan iblis itu menurut ilmu syariat, menurut thariqah, iblis menurut hakikat, iblis menurut ma'rifat. Nah, bedakan. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa? Maka diturunkannya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu dipisahkan 500 tahun. 500 tahun, ada riwayat mengatakan 500 tahun yang berpisah. Kemudian 500 tahun itu ketemu di di Arab sana. Maka disitulah pertemuannya. Di padang Arafah itulah bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi? Di situ Siti Adam dan Hawa, Siti Hawa dan Adam itu ingin mengulangi lagi bersetubuh itu. Lalu difirmankan oleh Allah tidak boleh. Lalu di Jabal Rahmah itulah dinikahkan, baru sah sudah di situ. Maka itulah yang diceritakan bahwa setelah itu lahirlah Qabil dengan saudara perempuannya dan Habil dengan saudara perempuannya. Nur Muhammad yang dikandung oleh Sayyidina Adam daripada ubun-ubun terus turun sampai ke tulang sumber, kemudian keluar daripada kelamin. Maka di dalam di dalam rahasia Tuhan itulah air Nur Muhammad. Kalau di atasnya lagi itu air sir Allah, di atas air sir Allah. Di atas air sir Allah, di bawah air Nur Muhammad SAW. Keluar dari kemaluan bernama air mani, masuk ke rahim namanya air manikam. Mada, madi, mani, manikam. Pas masuk di rahim itu nama manikam. Mada, madi, mani, manikam. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mada itu pohon kalam bapak. Madi ujung kolam bapak. Mani jatuh ke rahim, kemudian menetesnya manikam Nur Muhammad. Maka itu banyak ya versi-versinya, mada, madi, mani, manikam, di mana-mana saja sama. Beda-beda jalan tapi satu ke Nur Muhammad. Tahu kalam, kadang kolam nana. Kolam pena bahasa mantik loh. Ini kasar bener kalau orang-orang dibilang bicara jorok dan sebenarnya tidak. Enggak, kolam itu pena bahasa mantik kan. Ini nih. Mada, madi, mani, manikam. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat itu menjadi daripada itulah, maka keluarlah air mani, kemudian menetes ke kandungan manikam namanya. Maka disitulah dinamakan air suci. Air suci. Kenapa dikatakan air suci? Karena itu daripada Nur Muhammad SAW. Maka disitulah perjalanan orang-orang yang jasadnya, kedudukannya, batang tubuhnya, perjalanannya. Maka batang tubuh itu daripada Nur Muhammad. Ruhani itu Nur Muhammad daripada zat Allah. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang bagaimana itu ketika berjalan, melihat, mendengar, bekerja dan sebagainya, sadarkanlah zahir batin tuh Nur Muhammad. Nah, kemudian yang sadar itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang kosong. Yang sadar itu sir, yang sadar itu yang kosong. Yang kosong itu melihat dirinya.
Siapa? Nur Muhammad. Yang kosong itu siapa? Allah. Allah melihat dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad dirinya sendiri itu. Maka coba sadar, kesadaran itu sir. Yang kosong ini, yang memandang, yang apa? Yang memandang itu adalah yang kosong. Yang memandang itu adalah yang maha ruang. Memandang kemana? Memandang ke dalam dirinya. Apa di dalam dirinya? Nur Muhammad. Apa di dalam Nur Muhammad? Alam semesta dan segala sesuatu. Jadi Allah menilik dirinya, Allah menyaksikan dirinya, Allah menyadarkan dirinya, tajallinya Nur Muhammad tuh. Nah, Nur Muhammad itulah yang memuji. Nur Muhammad yang memuji. Nah, Nur Muhammad siapa? Itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri pada hakikatnya. Tapi tidak boleh dikatakan Nur Muhammad itu Allah. Lain, salah itu. Nur Muhammad itu lain, tapi tiada lain. Jangan juga dipecahkan. Nur Muhammad itu memang bukan Allah, tapi Nur Muhammad itu tiada lain daripada Allah. Memang es batu itu bukan air, tapi es batu itu tiada lain daripada air, begitu nah. Tapi pada hakikatnya ya es batu itu ya air, begitu loh. Paham kan? Ini bukan kita bikin apa konten dan sebagainya untuk mencerami orang, untuk memahamkan orang, tidak ada niat-niat begitu. Ini hanya untuk diri saja kalau mau dinonton. Adapun kepahaman itu bukan daripada guru, bukan daripada mursyid yang pahamkan, tapi Allah Ta'ala sendiri ketika mencintai seorang hambanya, ketika seorang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai daripada manusia itu, maka dijadikanlah dia ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengenal tapi duduk, betul-betul duduk gitu loh. Ma'rifatullah, ma'rifat Allah, ma'rifat zat, ma'rifat sampai ke maha ruang. Situ baru di atasnya diam. Itu karena ada makom Rabbul Izzati di situ. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu sampai di makom fana. Duduk betul-betul dirinya di situ. Begini, beda orang paham dalam ma'rifat Allah tentang maha ruang, beda duduk di maha ruang. Beda. Jadi beda tentang kepahaman kita tentang ketuhanan hanya dipaham saja, dan beda dengan duduknya di ma'rifatullah. Maka duduknya itulah yang dikatakan fana. Ketika dia hancur lebur perasaan dirinya, dia sudah zahir batin tu Allah Ta'ala, zahir batin tu Allah Nur Muhammad. Dia tidak melihat lagi rasa-rasa dirinya itu fana. Nah, ada fananya yang 5 detik, ada fana yang 20 detik, ada fana yang 1 menit, ada fana yang 1 jam, terus lupa lagi, ada fana yang berterus-terusan, namanya bakok sudah itu. Jadi level daripada ma'rifat awal, nah ma'rifat awal itu adalah makom fana. Fananya kemana? Ada fana fi af'al, ada fana fi asma, ada fana fi sifat, fana fi zat. Cuma kita ini kalau belum merasakan fana betul-betul lebur, karam diri kita, masih ada wujud selain daripada Allah, masih ada, itu belum fana. Itu namanya masih musyahadah. Masih memusyahadahkan Allah dengan Nur Muhammad. Masih memandang, yang memandang nur, yang dipandang nur. Nah, kita paham nah. Kita paham masalah martabat 7, martabat 7. Kita paham masalah ini jasmani dari bapak ibu daripada kakek nenek daripada Adam daripada tanah sampai Nur Muhammad. Kita paham masalah itu. Nah, kemudian Adam ini daripada Nur Muhammad SAW. Kemudian ruhani daripada tiada lain daripada Nur Allah. Nur Allah daripada Rabbul Izzati. Nah, kita paham kita. Kemudian memandang Allah yang melihat, Muhammad yang dilihat, atau Muhammad yang melihat, Muhammad juga yang dilihat, Nur Muhammad, Nur yang memandang, Nur juga yang dipandang. Itu namanya musyahadah. Nah, ketika sudah duduk di situ, hilang perasaan kita ada, yang ada hanya Nur Muhammad, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nurnya, dengan dirinya sendiri. Nah, itu baru fana namanya. Itu tingkatan hakikat dan ma'rifat awal. Nah, maka itu tadi sebenarnya di tahap mukasyafah maknawi dan tahap-tahap makom-makom musyahadah itu bisa disebut kekasih Allah. Itu bisa disebut ahlullah, keluarga Allah.
Cuma yang 124.000 itu, itulah al-arif billah. Arif billah itu sudah pasti wali. Tapi wali-wali yang tahap musyahadah itu, kekasih-kekasih Allah, ahlullah itu belum tentu arif. Tapi kalau arif billah sudah pasti wali. Jadi al-arif billah itu cuma 124.000. Di antara mereka ada pemimpin-pemimpin kutub-kutubnya. Nah, di antara kutub-kutub itu ada Kutubul Ghaus, sultannya, sultan aulia, raja para wali. Nah, jadi seperti itu. Jadi hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala, benar-benar musyahadah ini bagaimana diterus-teruskan, dilanjutkan terus, jangan kebanyakan pikir. Pikirannya satukan, perasaannya satukan di tahap yang memandang nur. Kesadarannya itu loh, yang memandang nur, yang dipandang nur, yang memandang nur, yang dipandang nur, begitu terus. Secara terus baru terjadilah fana, lebur dirinya. Bukan fana itu bukan hilang suara, hilang ini, enggak. Perasaannya tubadil, dia kesadarannya kepada Allah, menyaksikan nur Muhammad. Tubadil itu fana namanya. Cuma kadang kita ini tubadilnya cuma 1 menit, lupa lagi. Tubadil harus terus menerus, apalagi kalau dalam sholat. Jadi tahap musyahadah itu bukan hanya di dalam mendirikan sholat, bukan hanya ketika berzikir, bukan hanya ketika baca Quran, bukan hanya ketika bersolawat, tidak. Tapi duduk-duduk, sambil nongkrong, sambil memandang, sambil apa. Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak tubadil, mengangkat tangan saja begini. Nah, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Itu dipertanggungjawabkan. Apa alasanmu memindahkan tangan ini ke sini? Itu yang ditanggungjawabkan. Melihat tidak dengan pandangan fana atau tubadil, tidak dengan pandangan Allah, tidak dengan penglihatan Allah. Ini semua nanti ditanya. Ini semua yang dihisap. Ini semua yang ditanya. Dikubur. Kalau di dunia ini tidak selesai ma'rifat kita, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Apa yang kau ucapkan di dalam syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah, yang mana itu? Muhammad Rasulullah itu yang mana kau saksikan itu? Allah dengan Muhammad itu. Hai, setengah mati kita. Kita mendengar tidak tubadil dengan pendengarannya Allah, kita melihat berbicara tidak sadar kepada nur, musyahadah kepada fana kepada nur, maka itu nanti yang dihisap, yang ditimbang, kemudian di mizan. Begitu. Jadi tetap hari akhir itu tetap ada. Yang namanya ada zahir, ada batin, yang mana ada kulit, ada isi, ada kenyataan, ada kebatinan, kerohanian. Ada. Surga, neraka ada di dunia. Surga dunia, neraka dunia ada. Ada juga di akhirat, surga akhirat, neraka akhirat. Cuma jangan dibayang-bayangkan surga begini benda. Surga itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita lintaskan dalam hati, tidak. Surga itu ya Allah Ta'ala. Neraka itu ya tidak bertemu Allah Ta'ala, itu neraka. Tuh. Maka barang siapa yang sudah memasuki surga makrifat di dunia, maka dia akan di akhirat langsung menemui daripada kenikmatan itu, yaitu melebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmat itu. Nikmat itulah nikmat bersama Allah, itulah surga. Ini kata bersama ini masih ada 2. Kelihatan ini bahasa syariat. Maka seperti itu subhanallah. Maka hadirin semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita ini betul-betul jangan pernah tidak tubadil. Jangan apalagi dalam ibadah. Makanya itu ada latihan khalwat, disuruh tafakkur, disuruh khalwat, disuruh tawajjuh dan sebagainya, untuk bagaimana melatih kesadaran itu di situ, di sepi-sepi. Baru dirame-ramai sadarlah di situ, tubadil secara terus-menerus. Kalau belum bisa tubadil, musyadahkan saja dulu banyak-banyak sambil berselawat. Musyadah itu bagaimana? Yang memandang nur, yang dipandang nur. Kita paham semua ini daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada Allah. Nah, baru pandang saja meskipun belum paham. Pak, Bu, saya berbicara kepada diri saya sendiri, Al-Fakir. Yang memandang nur, yang dipandang nur itu
ketika sudah duduk di kepahaman itu, sudah betul-betul hilang, betul-betul jadi nurnya itu memandang nur, yakin, seyakin-yakinnya, isbatul yakin, itulah yang dikatakan fana. Maka kemudian kalau belum paham, belum masuk kesadaran itu, belum tubadil, masih bingung, itu masih di tingkatan musyahadah. Jadi musyahadahkan saja terus, ndak usah ini ndak usah. Jangan terlalu banyak pikiran. Pikirannya itu dengan perasaannya disatukan di kesadaran nur. Pandang. Ini nah. Yang memandang nur, yang dipandang nur. Yang memandang nur, yang dipandang nur. Yang didengar nur, yang mendengar nur. Yang bergerak nur, yang bergerak nur, yang digerakkan nur. Itu nah, musyahadahkan itu terus, mesrakan terus sampai fana. Allah nanti yang kasih fana, Allah nanti yang kasih paham. Allah yang kasih marifat, bukan guru, bukan mursyid. Tolonglah syekh murabbi, wali-wali mursyid, atau siapa, sama-sama kenalkanlah Allah lebih dahulu, barulah ajari berzikir, dudukkan itu musyahadah, dudukkan di muka syafa, sama-sama. Memang ada metode semua, tapi ini kasihan. Sudah zaman keberapa ini? Dia minimal sifat 20 itu dikasih tahu kedudukannya. Minimal sampai di tahap muka syafa bilang, jangan kamu merasa berzikir. Yang berzikir ruh. Ruh itu sifat Nur Muhammad. Minimal sampai situ dulu deh. Daripada kasihan Allah 5.000 kali, 10.000 kali, 70.000 kali misal. Atau la ilaha illallah 100 kali, 100 berapa kali. Tapi merasa bahwa dia yang berzikir kan kasihan juga itu, kasihan itu. Makanya emosian dia terus menerus, bangkit emosinya terus, hampa kolbunya. Belajar toriko tambah emosian, belajar tarekat tambah emosian. Jadi pahamkan itu. Ini kepada kita semua saling ingat mengingatkan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mau tidak mau tidak ada urusan juga. Risau tidak risau juga, mau kita risau bagaimanapun, mau tidak risau sama-sama aja, begitu-begitu aja. Cuma kalau risau itu memang ada tugasnya masing-masing. Jadi orang yang mempunyai tugas itu yang ditugasi, jangan kecewa kalau gagal tugasnya. Ketika sudah risau, kenapa ini orangnya? Saya sudah datangi 70 kali dalam sehari. Saya sudah datangi rumahnya, saya sudah pahamkan dia, tapi tidak betul-betul duduk. Kamu siapa? Kamu Tuhan. Allah Ta'ala yang memahamkan itu. Fahimna? Bukan kita. Perasaan kita aja itu. Perasaan kamu aja loh. Aku yang pahamkan mereka. Kalau tidak ada aku, kalau tidak ada saya sebagai mursyidnya, tidak akan paham dia. Ini orang yang sombong. Biar kita berjubah, bersorban, berjenggot, kalau begini hati kita begini, sombong itu namanya. Seperti ini iblis. Jadi hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah paham duduk di situ, fana, dia sudah mengalami fana itu, nanti gampang fana terus, fana terus, gampang. Maka setelah itu barulah ketika fana terus, tergantung Allah Ta'ala mau memberikan bakoknya bagaimana. Di mana-mana bakok itu di syariat, bukan di hakikat, di syariatullah. Jadi tidak ada para wali yang makomnya bakobillah, makom bakok itu di makomnya hanya di hakikat terus, baru tidak menjalankan syariat Rasulullah. Tidak ada. Pasti dia sampai di syariatullah. Itu makom bako, makom paling puncak loh ya. Tidak ada lagi yang di atasnya. Kekal dia, sadar, sesadar-sadarnya 24 jam, tidak putus-putus. Bukan dia yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang bako, Allah yang sadar secara terus-menerus. Makanya kenapa saya masih banyak lupa-lupanya? Iya,
Kita kan belum fana. Kita merasa tanpa sengaja, tanpa merasa kita yang mengingat Allah, kita yang sadar Allah, sadar Nur Muhammad. Kalau kita ada batas waktunya, ndak bakal bisa 24 jam, ndak, mustahil kalau kita. Tapi kalau Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Jadi sebelum ke bako, yang bako itu kan kekal, itu kan ya sadar, itu kan ya Allah 24 jam. Jadi sebelum ke bako, fana dulu. Lihat dulu diri kita, masih adakah diri kita? Masih adakah alam semesta dalam pandangan sir kita? Masih adakah mobil di dalam hati kita? Masih adakah anak di dalam hati kita? Masih adakah istri? Semua alam semesta di dalam hati kita? Nah itu nah kalau masih ada wujud-wujud selain daripada Allah Ta'ala itu, jangan dulu ngomong bako. Jangan dulu bilang kita bagaimana caranya 24 jam. Habiskan dulu keakuan kita. Tidak ada yang mengatakan kita juga yang berbicara semua sudah makom bako. Tidak ada. Tidak ada juga mengatakan ini itu, tidak ada. Jadi bagaimana? Jangan mengejar makom bako, tapi kejarlah bagaimana kita bisa mati sebelum mati. Habiskan diri itu. Habiskan pengakuan wujud selain daripada Allah Ta'ala. Jangan, ini kendalanya ini. Kita mau berusaha, mau mengingat Allah 24 jam, ya ndak bisa. Ndak bisa sadar 24 jam tuh ndak bisa kalau kita. Tapi kalau kitanya sudah mati, fana, tidak ada lagi itu. Nah, tidak ada lagi wujud kita, tidak ada lagi kekuatan kita, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu baru Allah, tidak ada yang mustahil, sadar 24 jam. Allah yang sadar, bukan kita. Bukan juga kita mengatakan jalani aja lah, nanti juga terserah Allah. Kamu berarti Jabariyah, tidak meyakini bahwa Allah itu menciptakan ikhtiar. Sementara kamu saja pergi bekerja, pergi minum tuh, itu ikhtiar itu. Gerak begini ikhtiar, duduk begini ikhtiar, berdiri itu ikhtiar. Masuk kamar mandi ikhtiar, kau pergi berak ikhtiar, kau pergi kencing ikhtiar, baru kau mau nafikan ikhtiar. Jadi mungkin seperti itu saudara-saudara. Mudah-mudahan dibukakan futuhat al-asroriyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.